Pengertian anggaran. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat anggaran ada 4, yaitu yang pertama ada tujuan dan kebijaksanaan perusahaan, yang kedua ada data-data waktu yang lalu, yang ketiga itu ada perkembangan kondisi dan kebijakan ekonomi, dan yang terakhir ada strategi dari pesaing. Ada 4 faktor terjadinya kegagalan dalam anggaran. Yang pertama itu ada pembuatan anggaran tidak memiliki wawasan luas dan berpikir ke depan. Yang kedua ada tim pelaksana tidak cakap. Yang ketiga ada tidak didukung oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada faktor dana tidak cukup. Anggaran itu juga dapat berkaitan dengan akuntansi dalam hal yang pertama itu ada komponen keuangan anggaran disusun dalam format akuntansi. Yang kedua ada akuntansi mencatat transaksi yang lalu, anggaran mencatat perkiraan transaksi yang akan mendatang. Yang ketiga ada anggaran mempunyai kaitan dengan akuntansi manajemen seperti akuntansi harga pokok, standar, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada akuntansi memberikan data historis yang relevan untuk analisis anggaran. Berdasarkan pengertiannya, anggaran memiliki 4 unsur. Yang pertama itu ada unsur rencana, yang kedua ada unsur meliputi, yang ketiga ada unsur dinyatakan dalam unit moneter, dan yang terakhir ada unsur jangka waktu yang akan datang. Adanya manfaat anggaran perusahaan. Yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Ketiga, dapat memotivasi pegawai. Yang keempat, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. Yang kelima, menghindari pemborosan dan membayar yang kurang perlu. Materi selanjutnya ada jenis-jenis anggaran perusahaan. Jenis anggaran perusahaan dibagi menjadi beberapa berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkup intensitas penyusunannya. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada anggaran komprehensif, yaitu penyusunan anggaran secara menyeluruh. Yang kedua, ada anggaran parsial, yaitu penyusunan anggaran secara sebagian-sebagian. Yang kedua, berdasarkan fleksibilitasnya, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada fixed budget, yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu, di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue cost dan expenses. Yang kedua, ada continuous budget, yaitu penyusunan budget berdasarkan periode tertentu dan volume tertentu yang selalu berubah apabila terjadi perubahan keadaan. Yang ketiga, ada berdasarkan jangka waktunya, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, anggaran jangka panjang atau strategic plan adalah suatu anggaran untuk jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 1 tahun anggaran, bisa 5, 10, atau 25 tahun. Yang kedua, ada anggaran jangka pendek atau trickle plan adalah anggaran tentang kegiatan-kegiatan tahunan suatu perusahaan. Teks materi ada mekanisme penyusunan anggaran. Dengan melihat besarnya tanggung jawab organisasi perusahaan dalam penyusunan anggaran, maka ada beberapa mekanisme di dalam penyusunan anggaran yang harus dipenuhi. Yang pertama ada komisi anggaran atau panitia. Komisi ini umumnya berada langsung di bawah direksi, karena baik dalam penyusunannya maupun dalam pelaksanaannya, anggaran perlu melibatkan personalia dari berbagai bagian. Maka diharapkan anggaran yang disusun nantinya akan memperoleh dukungan secara penuh dari semua bagian yang ada di perusahaan. Sehingga anggaran yang disusun merupakan alat bagi manajemen untuk menggerakkan serta mengarahkan kegiatan-kegiatan seluruh bagian. Yang pertama ada keanggotaan dari komisi anggaran ini, itu akan meliputi. Yang pertama ada salah seorang anggota direksi, biasanya adalah direktur keuangan, bertugas memberikan pedoman umum penyusunan anggaran, juga menentukan tujuan perusahaan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Manajemen pemasaran atau marketing manager bertugas menyusun anggaran penjualan atau sales budget, dan anggaran biasanya distribusi termasuk biaya iklan dan promosi.
Yang ketiga ada manajer produksi atau production manager, bertugas menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan seluruh kegiatan produksi serta jumlah yang akan diproduksi, tenaga kerja dan bahan baku pembelian, factory overhead, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi pokok dari komite anggaran yang pertama ada memutuskan kebijakan umum di bidang anggaran. Yang kedua, menanyakan, menerima, dan memeriksa kembali data anggaran dari berbagai bagian organisasi, baik anggaran jangka panjang maupun jangka pendek. Dan yang terakhir ada menyarankan revisi-revisi diperlukan atasan anggaran yang diajukan dari berbagai bagian organisasi. Mekanisme yang kedua ada penyusunan anggaran. Di dalam penyusunan anggaran terdapat dua pendekatan yang akan digunakan oleh manajemen. Yang pertama, ada pendekatan dari atas ke bawah, yaitu para manajer yang lebih tinggi menyatakan apa yang mereka harapkan dan para manajer di bawahnya tentang segala aktivitas perusahaan. Yang kedua ada pendekatan dari bawah ke atas, di mana para manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers mengajukan apa yang mereka akan capai dan sumber-sumber daya apa yang mereka yakini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Mekanisme yang ketiga ada proses penyusunan anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran meliputi langkah-langkah. Yang pertama ada pengumpulan data dan informasi. Yang kedua pengelolaan dan menganalisis data dan informasi. Yang ketiga menyusun anggaran serta menyajikan secara teratur dan sistematis. Yang keempat pengkoordinasian pelaksanaan anggaran. Yang kelima, penilaian atau evaluasi pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir, itu ada kesimpulan penilaian pelaksanaan anggaran dan tindak lanjutannya. Materi selanjutnya ada definisi anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif merupakan anggaran yang ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Penyusunan anggaran komprehensif akan mendapatkan manfaat berupa adanya pendekatan secara sistematis terhadap kebijakan manajemen, serta mempermudah diadakannya evaluasi tujuan akhir perusahaan secara kuantitatif. Dalam menyusun anggaran komprehensif juga membantu fungsi pengawasan menjadi lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan manajemen. Pedoman umum yang harus diperhatikan sebelum menyusun suatu anggaran komprehensif yaitu yang pertama, mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas dari perusahaan. Yang kedua, mempersiapkan rencana pendahuluan secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada menyusun rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Paket perangkat lunak dalam penyusunan anggaran merupakan suatu aplikasi atau sistem digital yang dirancang secara khusus untuk membantu proses perencanaan keuangan dan juga budgeting dalam suatu perusahaan. Perangkat lunak dalam anggaran seringkali dikategorikan sebagai bagian dari financial planning dan analysis atau FP&A atau juga modul besar dalam sistem enterprise resource planning atau ERP yang lebih besar. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan proses budgeting dan meningkatkan kecepatan atau accuracy, efisiensi, kolaborasi, dan kontrol data dibandingkan metode manual atau spreadsheet saja. Adapun juga fungsi dari perangkat lunak anggaran yaitu konsolidasi dan integrasi data, di mana sistem mampu menyatukan informasi keuangan dari berbagai sumber internal termasuk data dari modul akuntansi, penjualan, operasional, dan ERP lain, sehingga anggaran yang disusun mencerminkan bagaimana kondisi bisnis secara menyeluruh. Yang kedua, perencanaan dan forecasting. Software modern memungkinkan tim finance untuk membuat proyeksi anggaran berdasarkan what if analysis, tren historis, dan skenario masa depan yang berbeda-beda. Ini penting untuk menentukan strategi bisnis dalam menghadapi ketidakpastian pasar.
Yang ketiga, pelaporan dan dashboard visualisasi. Dengan kemampuan dashboard dan laporan real-time, manajemen dapat melihat performa anggaran aktual versus rencana, serta indikator keuangan yang penting dengan cepat untuk pengambilan suatu keputusan. Yang terakhir, kolaborasi dan workflow. Perangkat lunak juga menyediakan alur kerja atau workflow yang terstruktur untuk input anggaran dari berbagai departemen, termasuk sistem persetujuan atau approval, dan jejak audit yang meningkatkan koordinasi lintas tim. Jenis-jenis perangkat lunak anggaran. Yang pertama, FP&A atau Financial Planning and Analysis Software, yaitu adalah kategori perangkat lunak yang fokus pada budgeting, forecasting, analisis skenario, dan pelaporan keuangan. Yang pertama terdiri dari IBM Planning Analytics, yaitu solusi enterprise untuk perencanaan, budgeting, dan analisis what if yang sangat kuat karena mereka menggunakan data OLAP multidimensi. Yang kedua, Workday Adaptive Planning atau Adaptive Insight, yaitu salah satu FP&A terkemuka yang menyediakan collaborative budgeting workflows, integrasi Excel atau PowerPoint, serta kemampuan AI dan prediksi. Yang ketiga, Cube, yaitu alat FP&A yang menyatukan fleksibilitas spreadsheet dengan control enterprise untuk perencanaan anggaran dan juga forecasting. Yang keempat, Vena Solution, yaitu platform budgeting yang memadukan interface Excel dengan database terpusat untuk kolaborasi dan juga kontrol data. Yang kelima, ada JDocs, yaitu FP&A yang mempermudah pengolahan data terintegrasi dan mempercepat proses budgeting sambil mendukung berbagai skenario perencanaan. Dan yang terakhir, nomor 6, Ledger, Planful, Oracle PBCS, yaitu termasuk solusi yang menawarkan fitur unggulan seperti multi-entity budgeting, BI tools, dan visualisasi data yang dinamis. Selanjutnya, jenis perangkat lunak ERP dengan modul budgeting. Sistem ERP seperti ERP Next, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics mencakup modul budgeting yang terintegrasi langsung dengan fungsi akuntansi dan juga operasional, sehingga data anggaran otomatis memperbarui realisasi dari aktivitas bisnis. Fitur-fitur penting dalam software anggaran. Yang pertama, integrasi dengan sistem lain seperti ERP untuk data otomatis. Kemudian yang kedua, forecasting dan skenario analisis untuk prediksi finansial. Yang ketiga, dashboard dan laporan real time. Yang keempat, kolaborasi tim dan control user permission. Yang kelima, automasi workflow dan juga audit trial. Dan yang terakhir, predictive analytics and AI support untuk insight lebih tajam. Manfaat utama dari penggunaan software anggaran yaitu yang pertama, efisiensi waktu untuk mengurangi proses manual dan menghitung ulang spreadsheet. Yang kedua, akurasi datanya lebih tinggi sehingga kesalahan konsolidasi dan input manual dapat diminimalisir. Yang ketiga, kolaborasi lebih baik antar departemen yang membuat sesama unit bisnis bekerja dengan data yang sama. Yang keempat, kepuasan bisnis lebih cepat dan berbasis data karena informasi real time dan analisis cepat yang tersedia. Dan yang terakhir, adaptabilitas terhadap perubahan kondisi bisnis, mudah disesuaikan saat terjadi skenario yang tidak terduga. Tantangan dan pertimbangan implementasi dalam penggunaan perangkat lunak anggaran. Yang pertama, biaya lisensi dan implementasi. Itu solusi enterprise memerlukan biaya investasi. Kemudian yang kedua, kebutuhan pelatihan tenaga finance agar dapat menggunakan fitur ini secara kompleks. Kemudian yang terakhir, integrasi dengan sistem lama. Perlu disesuaikan ketika data berasal dari sistem yang berbeda.